Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apakah adik-adik bersuka cita? Tentunya adik-adik senantiasa bersuka cita dan sehat, bahagia. Itu harapan kita semuanya. Pada kesempatan pagi yang indah ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa akan saya hantarkan. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini, buat nafas hidup yang Kau beri, buat kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dan bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Pada pagi yang indah ini, ya Aba, ya Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara atas setiap kami anak-anak-Mu, remaja GKJ Sukoharjo. Mari Bapa, Roh-Mu berdaulat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, berbicara atas setiap kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Aku adalah anak Allah. Firman Tuhan terambil dalam kitab Matius 13 ayat yang ke-24 sampai ke-30, dilanjutkan ayat yang 36 sampai 43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dan saya bacakan, beginilah firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dilanjutkan di ayat yang ke-36. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang itu ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya ini akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertaan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini adik-adik. Firman Tuhan hari ini bertemakan Aku adalah anak Allah. Tentunya adik-adik mencari jati diri sebagai seorang remaja yang baru tumbuh, baru grow up. Tentunya kita
mencari siapa atau sebenarnya diri kita itu. Saya juga mengalami yang sama pada waktu saya mengalami pencarian siapakah diri saya dan siapakah jati diri saya. Saya memasuki berbagai pergaulan, bertemu dengan berbagai teman. Mungkin teman yang lebih dewasa, teman yang lebih berpengalaman, teman yang memiliki spiritualitas yang lebih tinggi, kakak rohani, atau mungkin sahabat-sahabat. Lah, dari situ saya mencari. Dalam pencarian itu saya ketemu. Ada yang mengatakan manusia itu adalah kalau kita bisa sempurna, kita pencarian akan ketemu dengan Tuhan, akan menyatu dengan Tuhan. Itu ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita adalah anak Allah. Saya sangat bersyukur ketika saya tahu bahwa jati diri saya sebenarnya adalah anak Allah yang Maha Kudus. Saya adalah penolong manusia dan saya adalah penakluk iblis. Nah, ketika adik-adik tahu siapa jati diri adik-adik dan saudara-saudari tahu jati diri Anda itu siapa sebenarnya, maka dari dalam ini akan timbul rasa percaya diri, timbul satu kekuatan untuk bangkit, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat diri kita di dalam ini merasa hopeless, diri di dalam kita ini merasa rendah, diri di dalam diri ini merasa gambar diri kita rusak. Tidak ada, karena kita tahu bahwa jati diri kita adalah anak Bapa yang Maha Kudus, pencipta alam semesta ini, penguasa jagat raya, Tuhan atas tentara malaikat. Begitu luar biasanya kita. Bahkan kita diciptakan di atas malaikat. Tuhan katakan bahwa mereka adalah roh-roh pelayan. Malaikat itu akan melayani kita. Ketika kita berdoa minta Tuhan, maka Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikatnya menjaga saudara-saudari semuanya. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Akan saya bacakan nats kitab suci dalam pembacaan hari ini di ayat yang ke-43. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Pada perumpamaan ini, Tuhan yang punya ladang itu memberikan benih yang baik. Tetapi ketika sedang tertidur pemilik ladang itu, maka musuh menaburkan benih kejahatan. Musuh itu adalah iblis. Nah, pada waktu benih kejahatan itu ditabur, maka tumbuhlah lalang. Lalang itu adalah benih dari iblis. Sedangkan gandum adalah anak-anak Bapa, anak-anak terang. Kenapa dibiarkan tumbuh bersama-sama? Karena ketika tumbuh bersama-sama, kualitas gandum dan lalang ini akan teruji. Gandum tetap akan menghasilkan buah dalam kehidupan, menghasilkan bulir-bulir yang bisa untuk dipanen dan bisa untuk dikonsumsi. Sedangkan lalang itu tidak akan menghasilkan apapun. Dia hanya tumbuh dan menjadi gulma, menjadi hama tanaman yang mengganggu, tanaman pengganggu. Sedangkan gandum adalah tanaman untuk kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Ketika tanaman gandum ini, ketika kita tahu siapa jati diri kita sebagai anak-anak Bapa yang hidup dalam kebenaran, mungkin pergaulan di sekeliling kita, lingkungan sekitar kita banyak lalang, banyak ilalang yang mengganggu pertumbuhan rohani kita, mengganggu pertumbuhan iman kita, yang
memberikan dampak-dampak negatif yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki kebenaran firman Tuhan di dalam diri kita dan tahu jati diri kita bahwa kita adalah anak-anak Bapa yang Maha Kudus, maka kita akan kuat dan lebih dari pemenang. Kita akan dapat melewati, jadi gandum yang berbuah, yang ranum, dan kelak kita akan bercahaya seperti matahari. Kita adalah anak-anak Bapa. Di dunia pun perlindungan Tuhan itu nyata atas setiap anak-anaknya. Bahkan Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita dalam setiap langkah hidup kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Kaki kita tidak akan terantuk pada batu. Tuhan janjikan bahwa perlindungannya itu nyata. Singa dan ular tedung kita akan langkahi. Kita tidak takut bahaya, karena Tuhanlah yang menjaga hidup kita. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudari yang terkasih, yaitu dengan kita tahu jati diri kita. Dan sebagai anak-anak kerajaan, kita tahu memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Bagaimana gaya hidup kerajaan Allah itu? Kalau di dalam pergaulan remaja tentunya kita tidak hidup di dalam seks bebas, tidak hidup dalam foya-foya, mabuk-mabukan, tidak hidup di dalam kegelapan, tidak hidup dalam pornografi dan porno aksi, tidak hidup di dalam kekelaman dunia ini, tetapi kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Janganlah anggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku, marilah kita hidup menjadi teladan. Walaupun mungkin kita masih muda, masih remaja, tetapi justru generasi tunas remaja ini, generasi muda ini akan menjadi kekuatan yang sangat besar, yang akan sangat ditakuti iblis ketika kita tahu jati diri kita, bahwa kita itu adalah anak Allah, bahwa kita itu adalah penolong manusia, dan bahwa kita adalah penakluk iblis. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya dapat menguatkan iman dan kepercayaan kita untuk semakin tumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Raja semesta alam yang kami sembah dan kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang menguatkan iman kami. Kami tahu Tuhan jati diri kami. Kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak Bapa yang Maha Kudus. Mari Bapa Engkau memberkati hidup kami supaya hidup kami ini menjadi berkat. Dan biarlah Tuhan di usia kami yang masih muda ini kami bangkit dan kami menang Tuhan di dalam Engkau. Kami tidak ikut dalam pergaulan-pergaulan dunia yang sesat, tetapi kami memancarkan terang kami, karena kami adalah anak-anak Bapa. Karena terang Bapa ada di dalam kami, dan kami mau membagikan terang-Mu itu Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik tetap bersemangat, tetap kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin.